Ya, oke, kita kembali berjumpa kembali dalam video Linux in my life. Ya, video ini saya buat hanya untuk pembelajaran secara bersama-sama. Dengan kata lain, saya juga lagi belajar bersama-sama untuk menggunakan Linux. Jadi supaya saya tidak lupa dengan materi yang saya lagi dalami mengenai Linux ini, jadi saya buatkan videonya. Sekaligus saya share apa yang saya ketahui kepada semuanya melalui channel YouTube saya. Di video yang ketiga ini, kali ini saya akan membahas mengenai kenapa saya memilih Linux Mint dibandingkan distro-distro Linux yang lain. Sebelum saya membahasnya, saya akan cerita dulu dari awal saya menggunakan Linux-nya. Dulu waktu saya masih kuliah di tahun 2000-an awal, ada pernah booming namanya Linux Knoppix. Linux Knoppix ini dia merupakan distro Linux ya, pada saat itu dia membuat banyak orang menjadi terheran-heran dan merasa Linux itu keren. Kenapa bisa? Karena dengan hanya sebuah situ operasi tersebut bisa berjalan di atas CD tersebut tanpa harus diinstal di komputer, tanpa harus diinstal di hard disknya. Jadi dengan hanya melalui CD, jadi kita bisa menjalankan situ operasi Linux tersebut, dan itu saat itu sangat dianggap sangat-sangat wow, keren sekali gitu. Jadi jujur ya, saat saya menggunakan Linux ini, saya berkenalan dengan Linux pertama kali itu dengan lewat Knoppix. Karena saat itu saya takut-takut juga untuk menginstal Linux di komputer saya, sedangkan saya masih menggunakan Windows, aplikasinya, Office-nya, sebagainya. Jadi itulah saya berkenalan dengan Linux, namanya Knoppix gitu. Seiring berjalannya waktu, Knoppix ini dia tidak dikembangkan lagi. Jadi dia lambat perkembangannya. Jadi dia banyak hal-hal yang tertinggal begitu. Lalu yang kedua, Linux Knoppix ini dia berubah segmennya berubah arahnya, dia sebagai untuk sistem operasi yang live CD untuk maintenance begitu. Dia berubah arahnya dia. Lalu distro yang berikutnya yang saya pelajari selama saya sudah masuk dalam dunia kerja, PC Linux. Ya, kenapa saya pakai PC Linux setelah dari Knoppix nih? Dan saya benar-benar berani mencobanya dengan langsung menginstal di komputer walaupun masih dalam bentuk dual boot. Jadi berjalan berdampingan dengan Windows saat itu ya. Windowsnya masih XP dan Linuxnya berjalan di drive yang lainnya. Jadi ada dua sistem operasi dalam satu komputer. Saat itu ya saya pakai PC Linux. Kenapa? Karena dari segi tampilannya saya lihat, wah sangat keren sekali. Tampilnya wah dan keren. Lalu ringan, bisa berjalan di komputer yang spek rendah, di Pentium 4 atau Pentium yang Intel Celeron yang masih versi lama ya,
bisa berjalan bersama dengan Windows, itu samanya Windows XP di situ ya. Jadi saya mulai tidak menggunakan Knoppix lagi. Saya mencoba beralih ke PC Linux saat saya dalam dunia kerja ya. Saat saya kuliah masih masih pakai Knoppix dengan Windows. Itu hari Windowsnya masih pakai Windows Millennium sepakai ya. Ya, saat saya dalam dunia kerja ini, saya kembali lagi untuk mencoba menggunakan Linux secara utuh gitu, tidak pakai live CD ya. Ya saya pakai coba PC Linux gitu. Cukup agak lama saya pakai PC Linux, ya mungkin sekitar satu tahun lah ya, atau 2 tahun saya pakai. Lalu saya beralih lagi ke Ubuntu. Ubuntu saya beralih ya, Ubuntu saya beralih dia. Kenapa saya beralih ke Ubuntu? Karena saya melihat ini PC Linux ini dia dari segi tampilan memang wah keren, cuman Ubuntu ini dia lebih banyak istilahnya komunitasnya. Kita bertanya banyak, bisa dapat info gitu. Jadi maksudnya begini, banyak orang yang memakai Ubuntu, sehingga untuk mencari informasi mengenai Ubuntu tidak serumit dengan PC Linux begitu. Yang kedua, Ubuntu ini dia ada LTS, long term support. Jadi dia kan dia punya ada dukungan jangka waktu yang panjangnya begitu. Jadi kalau kita pakai Linux, kita install, dia kan support sampai berapa tahun begitu. Ada LTS-nya begitu. Tuh. Jadi makanya sebenarnya ke Ubuntu. Lalu hal yang paling utama ini ya, kenapa saya bisa beralih ke Ubuntu? Karena tuh hari ada virus yang namanya configure. Kan saat itu lab komputer saya bangun ini, dia kan sebenarnya memakai sistem operasi ada Windows Server 2003, Windows Server dia 2000, tuh Windows Server 2000, dimana ini dia ada pengaturan untuk domain Active Directory gitu. Jadi kalau user masuk, ada login user, datanya tersimpan di Windows Server ya 2000 waktu itu saya pakai ya. Tapi virus configure ini dia bikin Active Directory saya bangun itu jadi berantakan semua, kacau, sistemnya semua kacau. Lalu saya pikir harus saya bisa atasi ini dengan cara menggunakan Linux. Kan Linux kan kebal dari virus, karena open source gitu ya. Jadi saya cari tutorial tuh gimana cara bangun server lewat pakai Linux gitu. Lalu banyak tutorialnya menampilkan di Ubuntu begitu. Jadi saya pakai Ubuntu, servernya saya pakai dengan cara hubungkan dengan Windows client pakai Samba, saya hubungkan gitu, saya pelajari dan berhasil. Jadi dengan kata lain sebenarnya Linux ini benar-benar penyelamat saya sebenarnya saat itu, dan mungkin saat sekarang lah dia menyelamatkan saya. Karena dengan Linux ini sistem pembelajaran untuk siswa kembali bisa diselamatkan, datanya bisa lagi diselamatkan, disimpan, dipakai tanpa terganggu oleh virus configure itu. Ya, virus configure. Ya, saya kasih lihat configure. Ya, ini dia.
Iya, di tahun 2008 dia ini ya, dan dia muncul ini, ya dia menyerang Windows Server. Ini ya benar-benar sangat fatal configure. Oke, makanya sebenarnya ke Ubuntu gitu. Tuh Ubuntu-nya menyelamatkan saya. Jadi saya benar-benar meninggalkan Windows Server, saya pakai Ubuntu dengan komputer yang benar-benar jujur ya, komputer yang jadul sekali, Pentium 4 cuma RAM 2 GB, jalan semua, harddisk juga hanya 20 GB, jalan semua begitu, aman. Lalu kemudian saya mencoba beralih ke IGOS. Ya, ini IGOS ini dia untuk pemakaian sehari-hari. Jadi untuk servernya itu harus pakai di Ubuntu. Saya tidak pakai dia sehari-hari Ubuntu. Kenapa? Karena itu Ubuntunya tampilannya ya benar-benar tidak mirip dengan Windows. Jadi saya agak kesulitan untuk pemakaian sehari-harinya. Tapi kalau untuk servernya keren, aku memang Linux. Memang itu makanya dimana-mana itu dunia pakai servernya adalah Linux pasti. Untuk pemakaian sehari-hari ini saya tuh kewalahan, saya agak bingung caranya gimana, tampilannya agak beda sekali tampilannya. Jadi saya beralih ke IGOS. IGOS ini saya tahu dari mana, dari ada buku yang tebal itu, ya saya lupa siapa pengarangnya. Itu IGOS artinya dia Indonesia Go Open Source. Ya, ternyata Indonesia pernah mencoba untuk menggunakan Linux secara utuh gitu. Jadi pernah ada zaman itu ya. Ya, dia sudah ada tuh hari booming ya, Linuxnya tuh hari booming sudah dari tahun 2014 kalau saya tidak salah, atau mungkin lagi 2011 atau 2000 berapa dia, pokoknya 2010 ke atas dia sudah terkenal Linuxnya di Indonesia. Dan saat itu hampir semua orang mulai mau belajar Linux. Kenapa? Karena berbagai komunitasnya mulai bikin berbagai distro untuk versi Indonesia kayak ini ya, IGOS Indonesia Go Open Source gitu. Ini ya, siapa yang pakai ini saya pakai ini, dia punya tampilannya mirip dengan Windows dia bikin, makanya enak saya pakai dia, tidak terlalu bingung cara pakainya. Ya, cuma sayang ini ya, ini IGOS ini saya pakai agak lama, IGOS saya pakai sehari-hari, saya pakai. Cuma sayangnya IGOS ini dia tidak disupport lagi, dia sudah mandek dia di tahun 2016, dia mandek, tidak ada dia punya perkembangannya lagi. Dan saat itu saya lihat kenapa bisa ada mandek IGOS ini, kenapa bisa mandek ya Linux Indonesia mandek, tidak berjalan, tidak berkembang. Kenapa? Pertama, tidak ada dukungan dari pihak apa sih istilahnya, dari undang-undang dari pemerintah ya, untuk mendukung secara full penggunaan open source atau Linux Indonesia. Kenapa? Karena terbukti dia dengan mulai tahun 2016 ya, 18 lah ke atas begitu, kalau kita beli laptop langsung dia terinstall masuk di ada Windows dalamnya, langsung terintegrasi gitu dengan pakai Windows yang asli ya. Sedangkan dulu ada dua pilihan, mau diinstalkan Windows asli atau laptopnya masih kosong tanpa sistem operasi, kita install sendiri gitu. Jadi harganya lebih murah karena kita kan pilih laptop
komputer tanpa sistem operasi. Jadi harga lebih murah karena harga laptop kan mahal. Kenapa mahal? Karena sudah diintegrasikan dengan Windowsnya, dan kita kan kita beli harga laptopnya, dan kita juga beli langsung dengan aplikasinya Windows gitu. Ya itulah membuatnya Igos ini dia tidak sepakai lagi karena tidak ada lagi supportnya lagi, sudah dihentikan gitu. Lalu saya cari lagi di store apa lagi yang bagus. Ternyata saya lihat ini dia ada namanya Linux Mint ya, Linux Mint dia. Oke. Saya lihat ini Linux Mint ini dia turunan dari Ubuntu. Lalu Ubuntu ini dia turunnya kan dari Debian. Dan Linux Mint ini saya lihat dia tampilnya lebih mirip Windows, tampilannya dia lebih mirip Windows, lebih ringan lagi dia dibandingkan Ubuntu. Dan dia ada juga dukungan LTS-nya, supportnya dia agak lama dia, sama seperti Ubuntu dia. Lalu saya ya istilahnya ya, saya sekarang jatuh hati dengan Linux Mint. Jadi saya mencoba memakai Linux Mint ya, walaupun masih dalam skala masih pakai virtual box ya, saya belum beralih sepenuhnya ke Linux. Saya masih pakai virtual box karena saya lagi belajar ya, mempelajari gimana dia punya apa sih nih, pemakaiannya gimana, apakah ada driver untuk spek di hardware-nya dia mendukung support tidak, gimana gitu. Dia masih untuk sementara pakai di tampilannya dia masih diinstal di VirtualBox, tapi tidak apa-apa. Ke depan saya akan mencoba install full ya, walaupun bukan di laptop saya. Kenapa bukan di laptop saya? Karena laptop saya ini kan dia pakai Windows original, Windows 10 original, sebelum naik ke Windows 11, karena saya tidak terlalu suka dengan Windows 11 ya, karena dia berat ya. Jadi mungkin ya untuk komputer, bukan laptop, komputer yang biasa, yang PC, saya akan mencoba menginstal Linux Mint secara full di sana supaya saya terbiasa memakainya dalam sehari-hari gitu. Jadi ini saya pakai Linux Mint, jadi saya beralih ke Linux Mint sekarang ini gitu. Oke. Untuk di video berikutnya saya akan mengajarkan cara menginstal Linux Mint walaupun lewat VirtualBox, tapi prinsipnya sama ji, dasar prinsipnya sama ji kalau kita install secara full di PC atau di laptop gitu. Dan Linux Mint ya, dan ini Linux Mint ini dia benar-benar bisa jalan di komputer yang atau laptop yang jadul sekali ya. Nah, kita memakainya edisi ini XVCE Edition. Ini benar ringan sekali. Kalau mau ya sedikit agak tampilannya cantik, pakainya ini cinnamon dia punya tampilnya lebih beautiful, cantik ya ini ya. Tapi mau tampilnya biasa-biasa aja, yang original dipakai sehari-hari, yang ringan pakai ini like simple efficient. Kalau ini dia klasik tradisional, ini dia menengah, dia antara yang ringan dengan yang tadi yang berat, yang cantik gitu. Dia di antaranya ini. Oke. Istilahnya ini yang high-nya, ini yang medium-nya, ini yang low-nya gitu dalam segi tampilan ya gitu. Oke. Kalau mau coba mendownload ini di linuxmint.com ya, download nanti pakai yang ini, download yang ini. Oke. Sekarang ini dia sudah
Linux Mint-nya versi 22.2, namanya Sarah. Ini dia punya support sampai tahun 2029 dan supportnya LTS-nya. Iya. Oke. Sampai ini ya, sampai sini untuk video kali ini, sampai di sini saya jelaskan kenapa sampai memakai Linux Mint. Ya, video berikutnya saya akan menjelaskan gimana cara menginstal Linux Mint lewat VirtualBox. Oke. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Amin.